Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan membahas, mengupas secara sederhana tentang turunan atau derivatif ya dalam bahasa Inggrisnya. Pertama, ketika belajar turunan ini ada dua permasalahan dasar yang kita lihat mengapa bisa kita mempelajari turunan ini gitu ya. Jadi ada bagian subbab yang terkenal yang berjudul dua masalah satu tema. Jadi ada dua masalah tapi temanya sama. Apa dua masalah tersebut? Masalah pertama adalah masalah garis tangen. Apa masalah garis tangen? Garis tangen itu biasanya itu menurut Euclid itu garis tangen itu adalah garis yang menyinggung kurva di satu titik pada suatu lingkaran. Tetapi sangat tidak memadai sekali ketika kita berbicara kurva. Benar dia menyinggung di satu titik, tapi dia juga akan menyinggung juga di titik yang lain seperti yang terlihat di gambar 2 ini. Seperti yang terlihat di gambar 2 ini. Nah, tadi kan masalahnya kita pengen dia menyinggung satu titik. Ya. Sehingga bagaimana cara kita menjadikan dia supaya menyinggung satu titik? Maka kita akan lihat gambar 4 berikut ini. Ya, di gambar 4 ya, di gambar 4 ini ada yang disebut dengan garis sekan. Ya, apa itu garis sekan? Garis yang memotong kurva di dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Ini gambarnya ya, ini P, Q. Ini garis sekan. Sementara garis singgung di titik P itu disebut garis tangen ya, atau tangent line ya, di titik P tersebut. Ya, seandainya kita punya kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx, maka kurva tersebut tentu titik P akan mempunyai koordinat ya, dan Q juga mempunyai koordinat. Ya, seperti yang terlihat di gambar 4 ini, kalau titik P itu koordinatnya ini C, X-nya, berarti ada pula nilai FC, berarti koordinatnya C, FC. Titik Q juga punya koordinat, kalau kita tambahkan dia, ya, P-nya ini, berarti ini ada C ditambah suatu H, ya. Lalu ada nilai tingginya itu adalah FC ditambah H, ini dia. Ini nilai X-nya adalah C ditambah H. Nilai tingginya Y-nya adalah FC ditambah H. Nah, jadi C itu punya CP dan Q itu ada pada garis sekan, sementara P ada garis singgung ya, M tangan. Nah, menurut definisi garis singgung itu adalah garis singgung pada suatu kurva Y sama dengan Fx di titik P dengan koordinat P, C, FC adalah suatu garis yang melalui P dengan kemiringan. Ya, berarti nilai kemiringan disingkat ya gradient atau M tang, berarti kemiringan garis singgung T itu sama saja dengan limit H menuju 0 dari kemiringan garis sekan. Ya, jadi garis sekan kan ini tadi. Tapi hanya ada nilai H. Tetapi apabila H-nya terus mendekat, nah nilai kemiringan H-nya kan berubah ya, terus mendekat sampai pada akhirnya dia ada ke titik P itu sendiri, Q-nya mendekati P, sehingga implikasinya itu kan artinya H menuju 0. Maka limit H menuju 0 dari garis sekan itu sama saja dengan limit H menuju 0 dari F C ditambah H dikurang FC kan delta Y per delta X per C ditambah H dikurang C berarti per H ya. Jadi itu akan ada ketika limitnya ada ya, dan limitnya tidak bernilai tak hingga atau negatif tak hingga. Itu dia definisi dari garis singgung. Jadi nilai kemiringan garis singgung adalah limit H menuju 0 dari garis sekan. Ya. Nah, apa kemiringan dari garis sekan ini? Ya, tentu nilai kemiringan itu gradien kan perbandingan delta Y dengan delta X. Berarti kita bandingkan P dengan Q, berarti perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Perubahan Y berarti FC ditambah H dikurang FC. Berarti perubahan XC ditambah H dikurang H. Maka dia per H.
Maka kemiringan dari garis singgung di titik P itu adalah limit H menuju 0 dari garis singgung garis singgung garis sekannya, ya, begitu. Nah, sekarang contoh, kita diminta mencari garis singgung dari suatu kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Berarti kalau mengikuti definisi tadi, berarti garis singgung di titik tersebut berarti M tangent sama dengan limit H menuju 0 Fx ditambah H. X-nya sekarang 2 ya. Berarti 2 ditambah H kurang F2 per H. Nah, sekarang Fx. Fx-nya adalah X kuadrat. Berarti kalau F2 ditambah H, ya, F2 ditambah H kuadrat, berarti tentu ya tinggal diganti saja. Ya, berarti tinggal diganti saja. Substitusi ya. Berarti fx-nya x kuadrat, berarti kalau kamu punya 2 tambah h, berarti 2 tambah h kuadrat dikurang 2, berarti kalau x-nya 2, berarti 2 kuadrat per h. Nah, kita sederhanakan secara aljabar, limit h menuju 0, h per 4 tambah h per h. Berarti limit h-nya disederhanakan, sehingga kalau h-nya menuju 0, substitusi h-nya 0, maka nilai limitnya sama dengan 4. Apa artinya? Berarti kesimpulan kita, kemiringan garis singgung di titik dari kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 2,4 adalah bernilai 4, begitu. Nah, jadi masalah pertama tadi ada masalah garis singgung ya, awalnya dari 2 titik, dia definisi garis singgung pada lingkaran ya bagus sekali, tetapi pada kurva ada masalah sehingga kita harus ambil limitnya, ya, ambil nilai limitnya. Nah, sekarang bagaimana kalau masalah kedua? Masalah kedua adalah masalah kecepatan sesaat, ya. Nah, yang biasanya yang kita hitung itu kan kecepatan rata-rata. Bagaimana cara kita mengetahui kecepatan rata-rata? Ya, jarak akhir dikurangi posisi awal dibagi dengan waktu, kan begitu. Nah, jadi kalau menurut definisi, kecepatan sesaat itu adalah jika objek bergerak sepanjang garis koordinat dengan posisi ft, maka kecepatan sesaat itu c itu didefinisikan dengan limit ya h menuju 0 dari kecepatan rata-rata, di mana limit h menuju 0 dari fc ditambah h kurang fc per h. Nah, kira-kira sama kan masalah ini? Kenapa? Karena kalau kita ditanya kecepatan sesaat, kita tidak bisa ngitung. Yang kita hitung itu selalu kecepatan rata-rata. Jadi kalau kamu melakukan perjalanan, berapa kecepatan rata-rata? Nah, ini ada ilustrasi ya. Jadi ini change in time digambarkan. Jadi ini C. Ya, ini C ditambah H. Sementara posisi benda di awal ini, kalau benda dijatuhkan dari atas ke bawah, ini FC nih. Posisi C pada waktu C. Kalau bergeser waktunya sekian, berarti tentu bendanya berpindah. Berarti ada perpindahan posisi benda dengan perpindahan waktu. Berarti kita tahu kecepatan rata-rata itu, ya, berarti posisi akhir dikurang posisi awal dibagi dengan waktunya. Berarti kalau ditanya kecepatan sesaat, berarti limit H menuju 0 dari kecepatan rata-rata. Nah, sama ya temanya ya, dengan masalah pertama. Makanya judulnya 2 masalah 1 tema. Apa masalahnya? Awalnya punya 2, bagaimana kita menjadikan 1. Nah, awalnya kita punya 2 satuan waktu yang kita hitung rata-ratanya, sekarang kita jadikan 1 waktu. Berapa kecepatan di saat waktu tersebut, begitu. Nah, ini contoh jika suatu objek ya jatuh karena gravitasi, tentukan kecepatan sesaat pada waktu T 3,8 dan T 5,4 detik. Ya, berarti kalau kita hitung kecepatan sesaat waktu T, nah ini dari mana persamaan fungsinya? Ini persamaan fungsinya diketahui ya. Jadi kecepatan gravitasi itu Ft 16T kuadrat. Berarti kalau sudah diketahui Ft 16T kuadrat, berarti V kecepatan sesaat itu V limit H menuju 0 Fc ditambah H kurang Fc, berarti 16 C tambah H kuadrat kurang 16C kuadrat per H. Disederhanakan kita punya 32C tambah 12H, berarti kita punya 32C. Nah,
Berarti kalau ditanya kecepatan saat waktunya itu 3,8 detik, berarti 32 dikali 3,8. Kira-kira 121,6 kaki per detik di detik 5,4. Kecepatannya 32 kali 5,4, 172,8 kaki per detik. Nah, itu dua masalah awal. Nah, ternyata masalah tersebutlah ya. Jadi kira-kira dua masalah itu mirip sekali dengan definisi turunannya. Jadi di matematika itu ada yang disebut dengan turunan. Jadi apa itu turunan? Jadi turunan dari suatu fungsi f adalah suatu fungsi lain yang disebut dengan f aksen, di mana untuk sebarang bilangan x, f aksen x itu adalah limit H menuju 0 dari fx tambah H dikurang fx per H. Nah, coba lihat dengan yang tadi, yang ini. Ya, identik ya. Nah, ini C ya, tambah H kurang FC. Ini fx tambah H kurang fx per H. Nah, jadi bentuk-bentuk yang ekivalen dengan definisi turunan tadi ya, seperti f aksen C, f C tambah H kurang FC per H ini tadi. Atau limit P menuju 0 F C tambah P kurang FC per H. Limit S menuju 0 C ditambah S kurang FC per S. Jadi ini bentuknya ekivalen sebuah suatu variabelnya. Nah, yang ini juga ekivalen. F aksen C limit X menuju C. Nah, kalau tadi kan ini C ditambah H, tapi ini diganti X. Berarti fx dikurang fc per x dikurang c. Jadi delta x per delta y. Tergantung ini koordinatnya tadi c, fc. Ini kalau tadi c ditambah h. Sekarang ini fx saja. Berarti fx. Nah, ini tingginya ya. Nilainya x. Berarti kalau ini c, ini fc, ini fx. Berarti fx dikurang fc per x dikurang c. Nah, kira-kira identik ini. Lalu teorema-teorema tentang turunan. Teorema pertama itu adalah jika f aksen C ada, maka f aksen C-nya bersifat kontinu. Ya, jadi kemarin kita sudah lihat definisi kekontinuan itu. Suatu fungsi disebut kontinu apabila nilai limitnya di satu titik sama dengan nilai fungsinya di titik tersebut. Ya. Jadi kalau mau membuktikan bahwa jika f aksen C ada, maka kesimpulannya dia kontinu. Jadi untuk membuktikan bahwa ya kontinuan itu kan ini ya, limit x menuju C fx sama dengan fc. Kita mulai dengan nulis fx dengan cara yang sederhana ya. Berarti kita ya fx sama dengan fc, fx dikurang fc, fx kurang c kali x kurang c pada x tak sama dengan c. Supaya ada f aksen c-nya ya. Jadi f aksen c itu kan tadi didefinisikan dengan nih. Ya, dengan yang ini. Nah, sekarang jadi ini diganti dengan f aksen x tadi. Ya. Nah, sekarang nilainya sama. Sehingga ketika kita ngambil nilai limitnya x menuju c, limit fx menuju c, fc ini, ya, itu sama saja dengan limit fc dengan menggunakan sifat linearitas limit, limit fxc, fx kurang fc per x kurang c, dikali limit x menuju c, x kurang c. Ya, limit x menuju c ya fc, ini adalah f aksen dikali 0 ya. Nah, hasil ini akan diketahui ada tentu kalau dia ya, jadi maksud teorema ini jika f aksen x itu ada maka dia kontinu ya. Nah, itu dia maksudnya. Itu teoremanya itu dibuktikan di sini. Jadi kalau f aksen c itu ada, kalau dia ada dikalikan dengan 0 pasti dia hasilnya 0 sehingga nilai limitnya sama dengan nilai fc-nya sehingga dia kontinu. Tapi kalau nilai f aksen c-nya ini tidak ada, berarti bisa kita mengetahui sesuatu operasi, tapi yang tidak ada yang dioperasikan. Ya, jadi analog seperti itu. Jadi akibatnya teorema ini memang benar. Jika f aksen c ada, maka pasti dia kontinu di sana. Begitu. Nah, ini ada beberapa catatan yang penting. Ya, di titik ini f tidak kontinu
karena itu dia tidak terdiferensialkan. Ya, jadi ini tidak continue. Jadi ini ya kita bilang jika f aksen ada maka dia continue. Ya, jadi tidak semuanya juga ini. Oh ini. Ya, oke. Ini ya. Ini nilai limit, nilai fungsinya sama, tapi nilai fungsinya ada 2 gitu ya. Jadi ya, ini ya. Dia tidak disebut tidak. Ini ada yang kosong satu nih, maaf ini mungkin kosong. Tidak continue tapi dia sehingga dia tidak terdiferensialkan. Ini kalau di titik ujung ya. Nah, ini dia continue tapi dia tidak terdiferensial. Ini di titik yang menukik tajam sama ya. Lalu ini ada yang continue dan terdiferensial. Jadi terdiferensialkan itu bisa dilihat kalau dia ada perubahan yang menukik tajam maka dia tidak dikatakan dia tidak terdiferensialkan. Ya. Nah, ini notasi lain dari turunan ya, disebut dengan notasi Leibniz ya. Leibniz mengatakan dy per dx sama dengan f aksen yang tadi ya, sama dengan limit delta x menuju 0, delta y per delta x, limit delta x menuju 0, fx ditambah delta x kurang fx per delta x sama dengan f aksen x. Jadi ini notasi ya, notasi yang identik dengan yang disampaikan tadi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambarkan grafik fungsi suatu turunan apabila diketahui grafik fungsinya saja. Nah, ini dia. Seandainya kita mempunyai grafik fungsi ini. Kita menggambarkan grafik turunannya. Jadi kan definisi turunan suatu fungsi adalah fungsi lain. Nah, berarti grafiknya itu kalau tentu sama identik juga ya. Kalau grafiknya pasti kalau dari definisi tadi mengakibatkan tentu grafiknya juga harus berbeda begitu ya. Nah, ini dia. Bagaimana cara kita melukis grafik turunan dari suatu fungsi jika hanya diketahui grafik fungsi tersebut. Ya, langkahnya adalah dengan kita mengambil garis singgung di beberapa titik saja. Ya, contoh, garis singgung mempunyai nilai kemiringan 5 ketika x sama dengan min 2. Ya, berarti ketika x-nya garis singgung mempunyai nilai kemiringan 3 ketika x min 2. Berarti saat x-nya min 2, y-nya 3 di titiknya. Nih, garis singgungnya 0 saat titiknya 0. Berarti ya x-nya 0, y-nya 0 di titiknya. Ini lagi, di x sama dengan 2. Garis singgungnya juga bernilai 0. Berarti saat x-nya 2, nilai y-nya 0. Ini dia. Nah, berarti kalau kita hubungkan titik itu seperti ini kurva turunannya. Jadi begitu langkah mencari turunan suatu fungsi apabila diketahui grafik fungsi asli ya, grafik. Jadi ini adalah langkahnya kita cari ya garis singgung di satu titik, lalu garis singgung itu dan nilai kemiringannya disubstitusikan ke dalam sistem koordinat sehingga langsung tergambar grafik turunannya. Nah, dari itu definisi tadi kita akan lihat aturan dalam mencari turunan ini. Ya. Simbol turunan itu biasanya disimbolkan dengan f aksen x atau dx fx atau dy dx dengan Leibniz. Ya. Jadi kalau simbolnya ini, jadi kalau di slide ini ya di buku sumber yang kita gunakan, buku Parsel edisi 9 ini, dx itu artinya d per dx ya. Berarti dfx berarti sama saja dy dx ya atau f aksen x. Aturan pertama konstan ya, aturan fungsi konstan. Kalau kita punya fx sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka turunan dari fx itu sama dengan 0. Kenapa? Ya, dx k sama dengan 0. Nah, ini dari mana? Ini dari definisi turunan. Coba perhatikan. Fungsinya fx kamu punya k sekarang nih. Ya, yang ini punya fx sekarang sama dengan k. Ya, ini punya fx sama dengan k. Ini dia. Ini fx ya sama dengan k. Menurut definisi, ini definisi dari turunan ya. Nah,
Kalau kamu punya fx ditambah h, ya berarti fx sama dengan k. Berarti fx sama dengan k. Kalau ditanya f1 berapa nilainya? K. F2 nilainya berapa? Juga K. Kalau fx ditambah 2 berapa nilainya? Juga K. Kalau fx ditambah H juga nilainya sama dengan K. Ini dia. Fx berarti nilainya fx. K dikurang K per H berarti 0. K dikurang K 0 per H. 0 per H 0. Berarti limit H menuju 0 dari 0 nilainya adalah 0. Berarti semua aturan yang akan kita gunakan dalam turunan diturunkan dari definisi gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, jika kamu punya fx sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Ya, nah caranya sama seperti tadi. Fx-nya sekarang x ditambah h ya tetap ya x ditambah h ya berarti sekarang fx sama dengan x. Kalau F1 nilainya sama dengan 1. F2 nilainya sama dengan 2. F3 ditambah H berarti sama dengan 3 ditambah H. Sekarang kalau Fx tambah H ya tentu X tambah H dikurang Fx. Itu kurang X. Nah sehingga H per H nilainya sama dengan 1. Ya. Lalu bagaimana kalau dengan cara yang sama? Ya, berarti kita gunakan saja lagi karena kita kan hanya menggunakan. Jadi kalau kamu punya fungsi fx berupa x pangkat n, maka turunannya adalah f x n dikali x pangkat n kurang 1. Ya, bagaimana kalau dia pangkatnya negatif, Pak? Berarti turunannya min n x pangkat min n dikurang 1. Lalu bagaimana aturan kalau dia dikali konstanta? Cukup dikedepankan saja konstantanya. Kalau dia dijumlahkan, dicari turunan masing-masing. Nah, kalau kurang bagaimana? Dikurangkan turunan masing-masing fungsi. Begitu ya, kalau dia ada 2 fungsi yang terdiferensial. Nah, kalau yang kali bagaimana? Ya, nah kalau kita mau mengali ya ini ya, tidak bisa langsung dikalikan. Tapi ada aturannya. Dengan sifat tadi, ya berarti kalau F kali G aksen X berarti Fx dikali G aksen X tambah Gx kali F aksen X. Ya, atau dengan simbol dx, Fx Gx, Fx dikali Gx, Fx dGx tambah Gx dFx. Itu dia aturannya. Aturan bagi ya sama juga ya. Berarti kalau kamu punya 2 fungsi f dan g, aturannya berarti gx kali f aksen x kurang fx kali g aksen x per g kuadrat x. Ya, itu dia aturannya harus diingat. Begitu juga untuk aturan fungsi trigonometri. Kalau kamu punya sin, turunannya cos. Kalau kamu punya cos, turunannya min sin. Ya, ini penurunannya dimulai dari definisi. Kita menggunakan teorema saja lagi ya. Turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Turunan dari kotangen adalah min kosekan kuadrat. Turunan dari sekan x kali tangen x. Turunan dari kosekan adalah min kosekan dikali tangen x. Nah, ini harus semua dikuasai gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan aturan rantai. Ya. Apa itu aturan rantai? Misalkan kamu punya fungsi Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika G terdiferensialkan di X dan F ya dapat diturunkan di U sama dengan GX, maka komposisinya didefinisikan dengan FOGX, FGX adalah ya terdiferensial di X dan turunan dari komposisinya adalah ya F aksen GX kali G aksen X ya berarti DX dari GX F aksen GX kali G aksen X berarti DY DX kalau dia dimisalkan U berarti DY DU DU DX ya seperti itu. Ya, nanti kita lihat contoh. Nah, ini contoh. Contoh, kalau kamu punya Y nih. 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 60. Carilah.
Ya, nah ini kita pakai konsep komposisinya tadi saja. Berarti kita misalkan Y U pangkat 60, ini U sebagai U dimisalkan sebagai U, lalu U 2X kuadrat kurang 4X tambah 1. Berarti FU adalah U pangkat 60. Maka menurut aturan turunan DX FGX berarti F aksen. Turunkan ini dulu. Berarti 60, ini turunan pangkat tadi gimana? Ya, X pangkat N apa turunannya? DX dari E pangkat N. Berarti N kali X, N kurang 1. Berarti kalau U pangkat 60, berarti D U dari U pangkat 60, berarti 60 U pangkat 59 dikali dengan DXU. Nah, DXU. Nah, perkalian ini yang disebut dengan aturan rantai ya. U-nya tadi apa? U-nya 2X. U-nya adalah 2X kuadrat kurang 4X tambah 1. Apa U aksennya? Ya, berarti DXU-nya turunannya terhadap X. 4X dikurang 4. Maka dia ini 4X kurang 4. Dikalikan ke dalam. Ya, maaf. Ini tidak dikalikan ke dalam ya. Substitusi U maksudnya. Kat 59 lalu kali ini. Itu dia. Nah, berikutnya. Jika Y sama dengan 1/2X pangkat 5 kurang 7 pangkat 3. Cari DY DX. Berarti misalkanlah ini sebagai U dulu menggunakan komposisi ya. Ini U. Ini sama dengan U pangkat min 3. Berarti kalau pangkat biasa berarti min 3 U pangkat min 4 kali DXU ya. Jadi aturan komposisi ya, aturan rantai istilahnya. Nanti U-nya tadi ya DXU sama dengan 10X pangkat 4. Nah, ini DU DX, ini DY DU nih. Ya, tinggal itu segini hasilnya. Oke, contoh 3. Nah, contoh 3 ini pangkat, lalu dia bentuknya rasional. Nah, rasional kan tadi ada aturan U ya F turunan dari Fx per Gx begitu ya. Nah, menurut aturannya pangkatnya dulu. Ya, berarti ini kita misalkan sebagai fungsi lain dari pangkatnya. Berarti 13 fungsinya tulis lagi pangkatnya kurang 1. Lalu turunan dari ini. Nah, turunan dari ini mengikuti aturan ya aturan bagi. Ini dia baginya. Lalu dikalikan cari aturan baginya sederhanakan. Nah, ini dia hasilnya. Seperti itu ya. Nah, kalau ya turunan dari sin X. Ya, yang ada itu kan turunan dari sin ya. Turunan dari sin adalah cos. Sekarang turunan dari sin X adalah cos X. Sekarang sinnya tidak lagi sin X tapi sin 2X. Maka dimisalkan ini dulu U sama dengan 2X. Berarti DXU sama dengan 2 ya. Nah, sehingga kalau menurut aturan rantai turunan dari sin X ya, turunan dari sin U berarti cos U, berarti cos U. U-nya berapa? 2X. Ya, D dari 2X berarti 2 cos 2X. Ini dia contohnya. Ya. Jadi kalau mau ditulis ya bagus-bagus ya. Ini misal U sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan sin U. Y aksen sama dengan turunan dari sin U adalah cos U DXU. Aturan data ya. Cos U berarti cos dari U-nya apa tadi? 2X. DXU adalah 2. Berarti ini tidak boleh kalikan ya sini. 2X-nya ini punya cos tapi 2 ini punya semuanya. Berarti 2 kali cos 2X ini dia. Seperti itu. Contoh 5, cari F aksen di mana FY sama dengan Y kali sin Y. Nah, ini perkalian. Ya, nah kalau perkalian tadi aturannya ya berarti kalikan dengan turunannya ini dia. Ini turunan dari yang ini ditambah
sin Y kuadrat kali turunan dari Y. Ya, ini aturan perkalian. Sin Y kuadrat ini ngikuti juga aturan rantai. Ya, pangkatnya dulu. Ya, berarti Y nih Y dy sin Y kuadrat ini turunan sinnya adalah cos, berarti cos Y kuadrat dari turunan dari Y kuadrat ditambah sin Y kuadrat tambah turunan Y 1, ini substitusi, berarti ini Y turunan dari Y kuadrat adalah 2Y, 2Y dikali Y, 2Y kuadrat cos Y kuadrat tambah sin Y kuadrat. Nah, berikutnya untuk contoh 6. Cari turunan dari X kuadrat kali 1 kurang X pangkat 3 per X. Ya. Lalu ini dicari dulu. Ya, dicari dulu yang atas ya. Dicari dulu mengikuti aturan turunan ini. Cari yang atas dulu. 1 ditambah X kali dx dari X kuadrat 1 kurang X pangkat 3. Berarti ini bentuknya U per V. Berarti ini U V aksen, ini U, ini V aksennya. Ya, lalu ini dikuadratkan. Ini bentuk U per V. Cuman ini diperlibat oleh pangkatnya. Nah, silakan. Ini adalah berarti V dxu dikurang. Jadi kalau ini sini ngikuti aturan ini ya. Aturan bagi. Ini dia. Ya. Gx f aksen x kurang fx g aksen x per g kuadrat. Oke, ya. Berarti ini untuk dicontoh ini ya. Nanti untuk dicontoh ini berarti ini yang sebagai gx, yang ini semua ini sebagai fx ya. Nah, berarti gx dikali f aksen x, ini dia, dikurang gx ya fx dikali g aksen x per g kuadrat. Lalu ini dioperasikan secara aljabar sehingga ketemu jawabannya. Ya, begitu saja. Ikut aturan. Contoh 7. Cari dx dari 1 per 2x kurang 1. Berarti dinaikkan dulu pangkatnya ke atas. Ya, berarti 2x kurang 1 pangkat min 3. Lalu gunakan aturan pangkat dan aturan rantai. Ya, nah, berarti ini misalkan. Jadi ini kalau mau ditulis terus detail ini misal U sama dengan 2x kurang 1. Kan seperti itu. Berarti dari itu 1 per U pangkat 3. Ini sama dengan U pangkat min 3. Berarti turunannya dx-nya dx dari U pangkat min 3 itu sama dengan du ya min 3 U pangkat min 4 kali turunan dari 2x kurang 1. Berarti min 3 U nya tadi apa? 2x kurang 1 pangkat min 4 kali 2. Berarti di min 6 per 2x kurang 1 pangkat 4. Ini dia. Itu dia. Lanjut ke berikutnya. Cari turunan dari sin pangkat 3 kali 4x. Nah, ini gunakan aturan rantai ya. Aturan rantainya ini dia. Pangkatnya dulu 3. Lalu yang di dalam pangkat. Ya, turunan. Nah, yang dalam pangkatnya itu ada rantai lagi. Ya, berarti 3 sin 4x, 3 pangkat 1 dari turunan dari sin 4x.
turunan sin 4x ini kan 4x ini harus misalkan lagi sebagai U, berarti tulis lagi. Berarti turunan sin cos 4x turunan dari 4x. Oke, sudah ada turunan dari 4 kali turunan 4x adalah 4. Berarti 4 kali 3 12 ya. Cos 4x dari ini dikuadratkan sin kuadrat, ini kuadratnya di fungsi sinnya sin kuadrat 4x. Begitu dia aturan rantainya. Lalu contoh 10 dengan menggunakan aturan rantai cari sin dari cos x kuadrat. Sekarang kalau seperti ini sin dari cos x kuadrat berarti menurut aturannya turunan sin dulu. Turunan sin adalah cos, tulis dulu fungsinya. Tulis dulu fungsinya. Setelah ditulis fungsinya, CRU dikali dengan turunan cos x kuadrat. Apa turunan cos x kuadrat? Min sin x kuadrat. Lalu dikali dengan turunan x kuadrat 2x. Nah, ini langsung. Sehingga dioperasikan dia 2x. Berarti turunan dari min sin. Sorry. Ini tidak ada turunan lagi. Ini sudah langsung diturunkan. Berarti kita operasikan saja. Ini ada negatif. Negatifnya dikedepankan dengan 2 min 2x. Sin x kuadrat. Cos dari cos x kuadrat. Seperti itu menurut aturan rantai. Ini jawabannya langsung. Ya, mengaplikasikan aturan rantai. Oke, jadi itu saja penjelasan ringkas dan sederhana tentang turunan dan aturan pencarian turunan serta aturan rantai. Ya, silakan dilihat kembali aturan-aturan tersebut. Aturan tersebut harus diingat gitu ya. Karena dengan menggunakan aturan itu kita akan mencari turunan-turunan dari suatu fungsi nanti. Oke, mohon maaf atas kesalahan. Ya, atas salah-salah kata. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.